Oke, kali ini kita mau jalan-jalan nih, tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita akan tur keliling kota, tapi bukan lewat jalan rayanya, melainkan lewat peta situs web resminya. Yuk, kita mulai. Nah, ini pertanyaan utamanya. Pernah kepikiran gak sih kalau sebuah menu website yang kelihatannya simple itu, ternyata bisa jadi cerminan prioritas, layanan, bahkan sampai kepribadian sebuah kota? Ini akan jadi perjalanan kita buat membongkar semua itu. Ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal bedah satu persatu, mulai dari pintu depannya, lihat strukturnya, inti pelayanan-layanannya, sampai ke level jalanan. Tujuannya, biar kita dapat gambaran utuh soal lanskap digital Kota Sukabumi. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Anggap saja halaman utama atau homepage, dan menu-menunya itu adalah gerbang masuk buat kita ngertiin gimana sih kota ini beroperasi secara digital. Jadi website ini bukan cuma papan pengumuman ya, ini beneran balai kota digital, tempat di mana pemerintah dan warganya bisa ketemu dan berinteraksi. Konsep ini penting banget sebagai dasar buat tur kita selanjutnya. Lanjut, sekarang kita lihat gimana sih pemerintah kota ini diorganisir, setidaknya menurut apa yang mereka tampilkan di situs ini. Kita coba intip struktur besarnya. Nah, di sini kita bisa lihat cetak biru pemerintahannya. Semuanya dipetakan dengan rapi, mulai dari unit besar seperti sekretariat sampai yang paling dekat dengan warga, yaitu kelurahan. Ini nunjukin sebuah hierarki yang terstruktur banget, semuanya punya porsinya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Disinilah kita bakal nemuin hal-hal yang unik. Kita akan lihat aplikasi-aplikasi digital apa aja sih yang mereka tawarin buat warganya. Di sini nih, kita mulai nemuin kejutan. Coba kita lihat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Mereka punya nama aplikasi yang, nggak biasa. Betul, Anda nggak salah baca. Namanya Si Edan. Sebuah pilihan nama yang wow, berani banget. Dan pastinya langsung menarik perhatian kan, apalagi untuk layanan sepenting ini. Tapi di balik nama uniknya, fungsinya serius banget. Si Edan ini adalah sistem informasi kejadian bencana. Tujuannya, ya untuk mempercepat respons pas lagi ada krisis. Ini contoh keren gimana kreativitas bisa dipakai dalam layanan publik. Dan ternyata kreativitasnya nggak berhenti di situ. Coba kita geser ke dinas yang ngurusin urusan perut kita semua. Pangan. Yap, namanya Pikachu. Bukan, ini bukan monster listrik kuning yang kita kenal, tapi ini adalah aplikasi pemerintah yang fungsinya vital. Kayaknya sih, pemilihan nama yang akrab ini sengaja, biar layanannya terasa lebih dekat dan gak kaku. Nama ini ternyata singkatan dari Pusat Informasi Kendali Harga dan Komoditi. Cerdas kan? Jadi ini alat buat mantau harga sembako, sesuatu yang penting banget buat menjaga stabilitas ekonomi warga sehari-hari. Pola yang sama berlanjut, bahkan buat urusan administrasi yang biasanya kita anggap ribet dan formal, kayak ngurus data kependudukan. Mereka kasih nama Mochi Legit. Sekali lagi, namanya terdengar modern, gampang diingat, dan ada sentuhan lokalnya. Ini main kata dari mochi, kue khas Sukabumi, dan kata legit. Fungsinya, ini untuk mindahin layanan birokrasi penting langsung ke HP warga. Tujuannya jelas, bikin urusan KTP, KK, dan lainnya jadi lebih gampang, lebih cepat, dan nggak perlu antri panjang. Dan ini bukan cuma 3 contoh tadi aja loh. Coba lihat tabel ini. Ini nunjukin ada sebuah ekosistem digital yang lengkap. Dari Sikamperenik untuk pengadaan, sampai SIM PBB untuk urusan pajak. Kelihatan banget kalau mereka serius memodernisasi pemerintahannya. Oke, dari layanan-layanan yang sifatnya sekota, sekarang kita coba turun lebih dalam lagi ke tingkat pemerintahan yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Struktur ini nunjukin gimana pemerintahan itu nyambung dari pusat sampai ke bawah. Kerennya, website ini nggak berhenti di level kota, tapi nyambung juga ke portal untuk 7 kecamatan kayak Baros dan Cikole, bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Ini artinya digitalisasi sampai ke level RT RW. Oke, kita udah sampai di akhir tur kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari semua penjelajahan digital ini? Kutipan dari website mereka sendiri ini seolah jadi benang merahnya. Ternyata semua aplikasi dengan nama-nama unik tadi bukan cuma buat gaya-gayaan, semuanya punya tujuan yang jelas untuk mencapai misi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas itu. Jadi, jejak digital ini ngasih tahu kita banyak hal. Ada komitmen yang jelas buat jadi digital first, ada kreativitas biar layanan nggak kaku, struktur yang terhubung sampai ke bawah, dan yang paling penting, fokus pada pemanfaatan data. Intinya begini, yang kita lihat mungkin cuma sebuah menu website, tapi di baliknya ada strategi besar tentang bagaimana sebuah kota modern memilih untuk melayani warganya di zaman sekarang. Ini bukan sekedar daftar,
Ini adalah sebuah cerminan. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda. Coba deh iseng-iseng buka website resmi kota tempat Anda tinggal. Kira-kira apa yang bisa Anda baca tentang prioritas dan karakter kota Anda hanya dari pintu depan digitalnya itu?